Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas sel elektrokimia yang pertama, yaitu sel Volta atau sel Galvani. Nah, pada sel Volta ini terjadi perubahan dari reaksi kimia menghasilkan arus listrik atau energi listrik. Artinya, dalam sel Volta ini yang terjadi adalah reaksi spontan. Ya. Nah, pada saat pembahasan deret Volta, diketahui salah satu contoh reaksi spontan adalah ketika logam seng dimasukkan ke dalam larutan yang mengandung ion Cu2+, misalnya larutan CuSO4, dalam satu wadah. Nah, jadi ini ada larutan Cu2+, dimasukkan logam Zn. Ya, ini logam Zn, sehingga nanti Zn ini akan larut, akan teroksidasi membentuk Zn2+, dan Cu-nya akan tereduksi membentuk Cu. Logam Cu yang akan menempel di lempeng Zn ini. Nah, ini reaksinya berlangsung secara spontan. Artinya terjadi reaksi antara logam Zn dengan larutan Cu2+, tetapi tidak menghasilkan listrik. Kenapa? Karena elektron yang dilepaskan oleh Zn pada saat Zn teroksidasi ini serta-merta akan ditangkap oleh Cu untuk menghasilkan logam Cu. Ya, jadi elektron yang dilepaskan oleh Zn ini langsung ditangkap oleh ion Cu2+ untuk membentuk logam Cu, sehingga tidak terjadi arus listrik. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa arus listrik adalah aliran elektron melalui kawat penghantar. Tapi dalam hal ini tidak ada kawat penghantar. Nah, makanya dalam sel Volta atau sel Galvani, ini idenya adalah supaya terjadi arus listrik, maka antara dua reaksi yang terjadi, reduksi dan oksidasi, itu dipisahkan dalam dua wadah. Ya, jadi contoh reaksinya yang tadi ya saya ambil reaksi antara Zn ditambah dengan Cu2+. Ini tadi reaksinya adalah reaksi spontan membentuk ion Zn2+ dan Cu. Ya, jadi kalau ini reaksi redoks, ini kita bagi dua ya menjadi setengah reduksi dan setengah oksidasi, maka diketahui bahwa yang mengalami reaksi reduksi adalah yang biloxnya turun, yaitu Cu2+ menjadi Cu. Cu2+ menjadi Cu. Ya, sementara yang mengalami reaksi oksidasi ini adalah Zn menghasilkan Zn2+. Zn menghasilkan Zn2+. Nah, kalau reaksi redoks ini selain jumlah atomnya yang sama, maka muatannya juga harus sama. Sehingga untuk menyamakan muatan di kiri dan di kanan, kita harus menambahkan elektron. Ya, Zn0 di sebelah kanan jadi 2+. Berarti kita tambahkan elektron di yang muatannya yang plus yang lebih besar. Jadi ini ditambahkan 2 elektron. Ya. Nah, kenapa? Karena elektron muatannya negatif. Jadi plus 2, ini kan plus 2 ditambah elektron itu negatif kan, min 2 gitu. Nah, ini jadi hasilnya 0 kan, 0 di kanan, 0 di kiri. Ya, sementara untuk reduksi, ini yang di sebelah kiri plus 2, di sebelah kanan 0, maka yang ditambahkan elektron adalah yang di sebelah kiri. Ya. Nah, ini artinya logam Zn ini melepaskan 2 elektron, dan 2 elektron ini nanti akan ditangkap oleh Cu2+ untuk membentuk Cu. Ya, jadi kita pisahkan supaya terjadi arus listrik, maka kita pisahkan antara yang reduksi dan oksidasi ini dalam dua wadah. Ya, jadi kita menggunakan ini yang satu logamnya Zn, yang satu logamnya Cu. Kita masukkan logam Zn. Nah, ini harus dicelupkan, ya dia harus satu wadah dengan larutan yang mengandung Zn2+. Oke, ini logam Zn. Ini harus dicelupkan dalam larutan yang mengandung Zn2+. Misalnya
bisa dipakai ZnSO4. Ya, kalau diionkan ZnSO4 itu kan terurai membentuk Zn2+ ditambah SO4. Oke, 2-. Artinya di sini selain ada ion Zn2+, ada juga ion SO4 2-. Nah, dalam wadah yang satu lagi dicelupkan logam Cu atau tembaga. Ini dicelupkan dalam larutan yang mengandung ion Cu2+. Nah, misalnya larutannya adalah CuSO4. Reaksinya sama seperti ini ya. Jadi Cu2+ ditambah SO4 2-. Sehingga di sini ada selain ion Cu2+, ada juga ion SO4 2-. Ya. Nah, agar terjadi aliran listrik, ya agar terjadi arus listrik, maka dua logam ini, ya dua elektroda ini harus dihubungkan dengan penghantar atau kawat. Ya, karena sekali lagi arus listrik terjadi apabila ada aliran elektron ya yang mengalir melalui kawat penghantar. Nah, seperti ini. Nah, tetapi setelah digabungkan ini tetap tidak terjadi arus listrik. Ya, kenapa? Karena ini terjadi muatan yang tidak stabil. Kenapa? Karena pada saat Zn melepaskan elektron, ya ini kan melepaskan 2 elektron, membentuk Zn2+, larut ya. Jadi kan kalau Zn atau terurai membentuk Zn2+, berarti nanti akan ada Zn2+ yang baru di sini. Ya, dalam larutan ini akan ada terbentuk lagi Zn2+, di mana Zn2+ yang terbentuk ini tidak ada pasangannya. Ya, tidak ada yang menstabilkan karena Zn2+ yang ada di larutan ini ya sudah berpasangan dengan SO4 2-. Sementara Zn2+ yang baru terbentuk ini belum ada pasangannya. Nah, hal yang sama ya pada saat direduksi ya di sebelahnya ini yang Cu, ini kan pada saat dia menerima 2 elektron dari Zn, maka Cu2+ ini akan membentuk ya Cu ya atau nanti akan terbentuk logam Cu. Nah, nanti akan menempel di sini kan. Nah, sehingga dalam larutannya ion Cu2+ ini akan kekurangan, SO4 akan kekurangan pasangan. Nah, disinilah terjadi muatan ya, kondisi muatan yang tidak stabil. Sehingga untuk menstabilkan muatan dalam kedua wadah ini perlu dipasang jembatan garam. Nah, ini perlu dipasangkan jembatan garam. Nah, kenapa namanya jembatan garam? Karena isinya ini adalah garam. Ya, garamnya terserah, garam apa aja. Misalnya saya pakai garamnya natrium nitrat, ya, NaNO3. Oke, ini adalah jembatan garam. Ya. Nah, kalau NaNO3 garam itu kan dia bisa terionisasi sempurna ya. Jadi NaNO3 ini akan terurai membentuk Na+ dan NO3-. Nah, sehingga pada saat di wadah yang berisi Cu2+, ini kan nanti kekurangan ion Cu, maka yang akan keluar dari jembatan garam ini adalah ion yang positif. Jadi nanti Na+-nya ini akan turun. Sementara di sini ya, di sisi yang Zn karena Zn2+ bertambah, ya karena perubahan Zn menghasilkan Zn2+, akan ada penambahan Zn2+. Nah, sehingga yang akan menstabilkan muatan Zn2+ ini adalah yang negatif. Ya, dari NaNO3 yang negatifnya adalah NO3, NO3-. Sehingga dari sini terbentuklah kestabilan muatan. Ya, artinya ini akan terjadi arus listrik. Nah, untuk membuktikan bahwa ini menghasilkan listrik, maka di sini bisa dipasang voltmeter atau lampu. Ya. Jadi nanti akan dipasangkan lampu dengan tegangan yang rendah ya, sehingga lampu ini akan menyala. Ya, jadi kalau lampunya menyala artinya ada arus listrik yang mengalir. Baik, selanjutnya kita menentukan reaksi sel yang terjadi.
Oke, untuk reaksi sel yang terjadi, ini tadi kita tulis setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Pada saat reduksi, ini yang terjadi adalah reaksi ion Cu2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Cu. Kemudian yang oksidasi adalah Zn menghasilkan Zn2+ ditambah 2 elektron. Ya, sehingga kalau misalnya reaksi ini kita jumlahkan, kita dapat reaksi selnya digabung ya. Jadi yang di sebelah kiri tanda panah kita tuliskan di sebelah kiri. Jadi ini ada Cu2+ ditambah Zn menghasilkan yang di sebelah kanan ada Cu ditambah Zn2+. Nah, elektronnya karena dia jumlahnya sama, ya di sebelah kiri 2 elektron, bisa dicoret dengan yang di sebelah kanan. Ini 2 elektron. Oke, jadi reaksi selnya adalah seperti ini. Ya, kalau misalnya ditukar posisinya ini boleh ya, kalau dia sama-sama di kiri, boleh Zn ditambah Cu2+ menghasilkan ini Zn2+ ditambah Cu. Ya, ini sama saja, yang penting posisinya masih sama-sama di kiri. Kemudian yang kedua adalah yang ditanya notasi sel. Oke, untuk cara penulisan notasi sel, ini yang dituliskan adalah yang oksidasi terlebih dahulu. Ya. Kemudian dipisahkan dengan 2 garis, baru reduksi. Baru yang mengalami reaksi reduksi. Nah, 2 garis ini adalah jembatan garam. Nah, dari reaksi ini yang oksidasi adalah Zn menjadi Zn2+. Jadi kita tulis yang oksidasinya ini Zn dipisahkan dengan 1 garis menjadi Zn2+. Nah, ini artinya elektroda ya. Elektroda atau logam Zn-nya. Kemudian ini dipisahkan 2 garis, yang reduksinya adalah Cu2+ menjadi Cu. Cu2+ menjadi Cu. Nah, ini cara penulisan notasi selnya. Kemudian yang ketiga, akan ditanyakan harga potensial sel. Ya, beda potensial yang terjadi pada saat 2 elektroda ini dihubungkan. Kan tentunya terjadi beda potensial ya, makanya terjadilah arus listrik. Nah, beda potensial yang terjadi ini dilambangkan dengan E sel. Rumusnya adalah E sel sama dengan potensial elektroda standar yang mengalami reaksi reduksi dikurangi potensial elektroda yang mengalami oksidasi. Nah, dalam hal ini yang mengalami reaksi reduksi adalah logam Cu. Jadi ini E0 punya Cu dikurangi yang oksidasinya adalah Zn. Ya. Nah, dari data diketahui bahwa E0 atau harga potensial elektroda standar untuk Cu2+ menjadi Cu, ya, pernah disinggung sebelumnya bahwa harga potensial elektroda standar ini menunjukkan potensial reduksi, ya, kemampuan suatu logam untuk melakukan reaksi reduksi. Nah, ini reaksinya harus dituliskan dalam bentuk reaksi reduksi atau penurunan bilog. Cu2+ menjadi Cu, ini nilai E0-nya adalah 0,34 volt. Ya, ini sudah ada di data ya. Jadi ada data khusus untuk nilai dari potensial standar masing-masing logam. Untuk Zn2+ menjadi Zn, nilai E0-nya adalah negatif 0,76 volt. Jadi pada saat dimasukkan Cu-nya 0,34 volt dikurangi yang punya Zn-nya negatif 0,76 volt. Ya, sehingga hasilnya adalah positif ya. Ini negatif-negatif sama dengan positif. 0,34 ditambah 0,76 volt. Nilainya adalah 1,1 volt. Artinya kalau diukur dengan voltmeter di sini ya, nanti akan terjadi beda potensial sebanyak 1,1 volt. Ya, jadi di sini Cu di sini bertindak
sebagai katode, tempat terjadinya reaksi reduksi, sementara Zn-nya ini bertindak sebagai anode, ya, tempat terjadinya reaksi oksidasi, ya. Karena Zn atau anode ini melepaskan elektron, ya. Kenapa melepaskan elektron? Karena dia memiliki elektron yang banyak, sehingga dia muatannya, anode ini bermuatan negatif atau sebagai kutub negatif, sementara katodenya ini sebagai kutub positif.